Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi sahibil mu'allif Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Al-Hafidh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bi jahi nabi wa ali. Al hadisul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin al-As, dari Abu Muhammad namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadinya yang meriwayatkan hadis ini ialah sahabat Abdullah bin Amr bin As, anaknya sahabat Amr bin As. Anaknya namanya Sayyidina Abdullah, seorang yang luar biasa, orang yang insyaallah ulama nagibnya itu luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, abaknya orang hebat juga, anaknya juga orang hebat. Kalau abaknya terkenalnya dengan apa? Dengan kecerdasannya dan juga keberaniannya Sayyidina Amr bin As. Makanya ketika masuk Islam, Sayyidina Amr bin As langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deketin sama Rasulullah. Sayyidina Amr bin As ketika masuk Islam. Kenapa? Karena dia mempunyai dua, as-saja'ah wal ma'rifah. Apa saja'ah? Keberanian. Orang kalau berani itu pasti dia bakalan baik. Tuh. Orang kalau pemberani pasti baik. Ente cari pemberani yang pelit, nggak ada. Itu udah sifat yang bergandengan tuh. Pemberani pasti dia orangnya apa? Baik, artinya sakho. Tapi kalau orang yang pengecut biasanya apa? Pelit. Nah itu nggak bisa terlepaskan tuh. Itu Sayyidina Amr bin As, seorang yang pemberani dan juga orang yang mempunyai ilmu. Mempunyai apa? Mempunyai ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Orang cerdas Sayyidina Amr bin As dalam urusan peperangan, dalam urusan strategi politik, ahli beliau. Maka langsung ketika masuk Islam langsung deketin sama Nabi Muhammad. Karena tahu nih, ini orang yang bukan orang sembarangan, orang yang apa? Orang yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa, Sayyidina Amr bin As. Nah, makanya kita nih bisa ambil pelajaran dari sini. Kalau kita ingin menjadi orang yang terhormat, ingin menjadi orang yang banyak orang itu ingin berdekatan sama kita, ya kita harus punya dua tadi itu. Entah itu pemberani, baik, sakho, atau juga kita mempunyai ilmu, pengetahuan. Makanya orang kalau punya ilmu dicari nggak? Dicari ya teh. Nggak tahu kalau di Indonesia mah. Kalau orang pinter punya apa namanya, dia mempunyai keahlian, dicari nggak?
dicari. Ente di PT aja, di PT kalau ente punya keahlian yang nggak ada orang bisa kecuali ente, nggak bakal ente pensiun tuh, pasti terus apa? Terus dia apa namanya? Dikasih terus, mau pensiun nggak bakalan dikasih, mau gede nggak bakalan dikasih. Kenapa? Karena ente punya ilmunya tuh. Nah, Sayyidina Amr bin As, beliau mempunyai anak namanya Sayyidina Abdullah. Nah ini nih yang meriwayatkan hadis ini. Beliau ini terkenal dengan orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi orangnya tuh hobi membaca Al-Quran, Sayyidina Abdullah. Dan beliau itu ibadahnya bisa dikatakan udah kelewat batas. Ibadahnya tuh, beliau itu malamnya beribadah, siangnya berpuasa. Jadi setiap hari begitu. Malam ibadah, siangnya puasa. Sampai-sampai itu abahnya apa namanya? Sampai-sampai abahnya itu Amr bin As marah. Tapi marah yang mendidik gitu ya. Itu Sayyidina Abdullah dinikahin sama ayahnya dengan seorang perempuan yang terhormat, perempuan Quraisy. Udah dinikahin, datang dong mertua nengokin siapa? Menantu. Ditanya, gimana kabarnya ente punya suami? Maksudnya anaknya. Saya punya suami khairul rijal katanya, sebaik-baiknya laki. Malam ibadah, siangnya puasa. Bagus nggak? Bagus. Malamnya ibadah, siangnya puasa. Walakin lam ya'rif lana firashan. Akan tetapi engkau pun bahasanya indah nih. Lam ya'rif lana firashan. Tapi dia itu nggak pernah memeriksa kita punya kasur. Artinya dia itu nggak pernah menyentuh saya. Nggak pernah apa? Nggak pernah berhubungan. Dari kawin nggak pernah berhubungan. Kenapa? Karena sibuk malamnya ibadah, siangnya puasa. Itu lemas. Orang kalau puasa kan nggak nafsu ngapa-ngapain. Malamnya dipakai buat apa? Buat ibadah. Abahnya marah, Sayyidina Amr bin As. Marah kenapa? Udah dinikahin perempuan yang terhormat, ya kan? Tapi ini perempuan nggak disenggol. Nggak disenggol sama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau nggak disenggolnya bukan nggak normal. Beliau memang sibuk ibadah. Malamnya sholat, baca Al-Quran, sujud, ruku. Siangnya berpuasa. Akhirnya udah Sayyidina Amr abaknya ini pergi ke Nabi Muhammad. Karena memang semua masalah itu bakalan kelar dengan Rasulullah SAW. Sahabat itu kalau udah mentok, udah ke Nabi udah. Jadi sahabat itu yang pintar-pintar tuh, kalau udah mentok masalah nggak kelar nih, udah langsung kemana? Ke Nabi Muhammad SAW. Datang ke Nabi Muhammad, kemudian abahnya ngadu tentang anaknya yang tadi itu. Udah dikawinin sama cewek, tapi nggak pernah disenggol, nggak pernah disentuh. Akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad. Nah ini hadis yang sering kita dengar kalau acara khutbah nikah. Kalau nih hadis sering kita dengar tuh kalau acara khutbah nikah. Hadisnya nih. Jadi sababnya nih dari sini ceritanya tuh. Kalau kita dengar sering khutbah nikah tuh sebelum nikah kan ada khutbah tuh. Nah ini hadis ini. Kata Nabi Muhammad ditanya, kemudian Nabi Muhammad menyuruh panggil tuh Abdullah bin Amr bin As, datangin ke sini. Kemudian tanya, udah datang tanya sama Nabi Muhammad, atasumun nahar, apakah engkau berpuasa? Naam, iya Rasulullah saya berpuasa kalau siang hari. Watakumul lail, apakah engkau ibadah di malam hari? Qala na'am ya Rasulullah, iya saya ibadah malam hari ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa amusun nisa'a. Sama kata Nabi Muhammad, sama kata Rasulullah, saya juga puasa, Nabi juga puasa, wa uftir, tapi Nabi Muhammad juga ada suatu saatnya nggak berpuasa. Terkadang hari ini puasa, besok kan Nabi Muhammad nggak puasa tuh.
thariqahnya Nabi Muhammad tuh. Ajarannya Nabi Muhammad tengah-tengah, nggak berlebihan dan juga nggak kekurangan. Wa usalli wa anam, kata Nabi Muhammad, aku juga sholat malam, kata Nabi Muhammad, aku juga menghidupkan malam, dan aku juga kadang-kadang tidur. Jadi nggak semalaman suntuk dipakai untuk apa? Untuk ibadah. Tidur juga Nabi Muhammad, tidur dan juga nanti ibadah. Jadi nggak semalaman suntuk dipakai untuk ibadah. Wa amusun nisa, dan aku, kata Nabi Muhammad, juga menyentuh perempuan. Aku juga kawin menyentuh perempuan. Apa mandar bibaan sunnati falaysa minni. Nah, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan jalanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya dia tidak berjalan dengan jalan yang sempurna sebagaimana jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tuh ajaran Nabi Muhammad tuh sempurna, ajaran Nabi Muhammad. Karena memang orang kalau biasanya nih, kalau ibadah mulu, nanti suatu saat ada yang namanya bosan. Kalau bosan, benar-benar gak ibadah nanti, gitu. Tapi jadi nama Nabi Muhammad, ibadah juga, ada juga waktunya kita menggirangkan hati kita. Nanti ibadah lagi, nanti girangin hati. Jadinya apa? Kita ini nggak ada yang namanya bosan. Kayak ente dah kalau bulan puasa, awal tarawih, semangat banget. Iya kan? Pengennya baca Quran mulu tuh dari pagi sampai malam. Ntar 2-3 hari mah tutup udah. Lupa. Betul nggak? Aku aja udah sama, yang ngajar juga begitu. Karena apa? Kita nggak tahu caranya. Karena kita dipaksa dengan apa? Dengan terlalu semangat banget, terlalu hawa nafsu yang membawa. Itu kalau kita sedang-sedang aja kan, terbaca Quran, teristirahat, terbaca Quran, teristirahat. Nah, jadinya itu terus sampai 30 hari Ramadan tetap kita bakalan posisi stabil. Tuh. Enggak dari awal tarawih, pengennya mau dihatam aja Quran tuh malam itu tuh. Baca Quran, kadang-kadang udah jam 12 lewat masih baca Quran juga di musola tuh. Ya bagus sih. Ya bagus ya kan. Cuman kan kalau nggak ganggu tetangga kesian juga ya kan. Karena kan tetangganya nggak semuanya Islam juga. Takutnya ada orang yang non-muslim atau juga ada orang yang yang kurang sehat, besok mau kerja. Nah, karena dia terbawa hawa nafsu tuh, paling 5 hari udah. 5 hari tutup udah, masukin lagi ke lemari kaca ke Quran. Kapan hatamnya lagi? Nanti tahun depan. Nah, makanya kita ibadah itu dengan apa? Dengan biasa-biasa aja. Yang penting istiqomah. Semangat boleh, tapi jangan terlalu ke bawah hawa nafsu. Nah, itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abdullah bin Amr bin As ini, beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan Al-Quran, yang paling banyak melewatkan hadis pada Nabi. Ini belum cerdas. Beliau paling banyak. Makanya kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi, maka jawabannya siapa? Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu paling banyak menghafalkan hadis. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu meriwayatkan juga hadis-hadisnya kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau memang orangnya ahli ibadah, Masya Allah, dan juga cerdas. Nah, kita ke hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, artinya tidak sempurna salah seorang di antara kalian keimanannya. Jadi keimanan kita ini belum dikatakan sempurna. Sampai kapan? Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai menjadi seleranya, kesukaannya itu mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Jadi keimanan seorang itu nggak dikatakan sempurna sampai dia punya selera itu sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ada doanya. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wala wala taj'alhu mustabihan alaina waj'al hawana tabaan lima ja'a bi Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah selera kita ini, kepinginan kita ini terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan hawa nafsu ya. Kita ini kan manusia diciptakan nggak sekedar ruh doang. Kita diciptakan juga namanya hawa nafsu. Makanya kalau manusia nggak ciptakan hawa nafsu, nggak bakalan ada kehidupan di dunia ini. Kalau manusia nggak dikasih hawa nafsu, nggak bakalan ada peradaban. Ya orang kalau ibadah mulu. Makanya kenapa dunia ini bukannya malaikat. Nah kalau malaikat yang turun ya nggak ada bangunan-bangunan. Ya malaikat kan nggak ada hawa nafsu, nggak ada kepinginan. Nah kalau malaikat yang turun bukan Nabi Adam, nggak ada tuh Indomar, Alfa, bangunan-bangunan yang gede di Jakarta. Ya karena kan malaikat semuanya apa? Ibadah. Makanya karena manusia yang diutus, manusia itu dikasih hawa nafsu. Nah hawa nafsu itulah yang membuat peradaban. Dia membangun. Nah makanya hawa nafsu ini harus diikat dengan agama. Kalau nggak diikat dengan agama, dia bisa menjadi liar. Nanti dia bisa melampaui batas. Nah ini nanti bisa menjadi dosa. Nah manusia ada yang namanya hawa nafsu. Nah hawa nafsu ini condongnya itu kebanyakan kepada keburukan. Dan ini setiap hari selama kita masih hidup, hawa nafsu itu kita ada. Dan dia selalu tuh ngajarin kepada apa? Pokoknya keburukan deh. Setiap hari itu hawa nafsu. Jadinya hawa nafsu ini dia cenderungnya tuh kepada hal-hal yang nggak baik. Makanya kita kadang-kadang habis zikir, pas aja cenderung pengen berbuat jahat, makanya buru-buru tuh. Astagfirullahaladzim kan. Terkadang kita lagi di rumah, ada tuh hawa nafsu ngajakin pengen begini, langsung budak. Itu setiap hari. Makanya kita harus berjuang di situ. Nah kemudian setan tugasnya ngapain? Ngapain setan tugasnya? Tugasnya setan yang bikin bagus. Hawa nafsu kita ngajak untuk berbuat jahat. Nah setan ini yang menghiasin. Ibaratnya kita ini dikasih apel beracun. Tau gak apel beracun? Apel, enak kan apel ya? Tapi beracun. Nah yang bikin menghiasi itu siapa? Setan yang menghiasin. Makanya kenapa orang kalau habis berbuat dosa pasti nyesel nggak? Nah nyesel kan? Karena memang hawa nafsu itu kalau dilampiaskan, hasilnya bukannya nikmat tapi menjadi menjadi pahit. Beda sama ibadah. Ibadah itu kalau kita kerjakan awalnya pahit, akhirnya manis. Tapi kalau dosa itu awalnya manis, akhirnya pahit. Jadi tugas setan tuh yang bagian apa? Dihiasin. Wah enak pokoknya ini. Wah enak udah pokoknya begini. Pokoknya semua maksiat begitu. Dan setan ini menggoda manusia bukan dengan yang tidak sukanya manusia. Jadi setan ini menggoda manusia dengan kesukaan manusia tersebut. Ada orang, misalnya ada orang nggak demen mabok. Ya setan nggak bakalan ngoda dia dari mabok itu. Setan tahu lo kalau minum mabok lo nggak bakalan doyan juga, sakit perut, muntah-muntah. Setan nggak bakalan ngoda dari situ. Tapi ini orang dia suka pinjol, judi online. Dia kan suka berjudi itu. Setan tahu ini orang suka berjudi, nggak suka minum. Makanya setan menggoda dia lewat apa? Judi online. Begitu juga sebaliknya. Ada orang nggak demen judi online, atau nggak demen dosa yang lain, tapi dia demennya apa dosanya? Minum arak. Ya setan menggoda dia lewat apa? Lewat minum arak. Jadi setan tuh menggoda kita lewat apa? Yang kita suka di situ. Nah tinggal kita apa? Kita lawan aja. Karena setiap hari ini hawa nafsu kita ngajakin kepada keburukan. Setan tugasnya ngapain? Menghiasi. Nah tinggal kita deh. Kita harus apa? Kita harus lawan.
Nah, di antara yang bisa menguatkan kita hadir di majlis, kita membaca zikir, membaca selawat, itu kan benteng-benteng tuh yang membantu kita untuk apa? Untuk melawan tadi tuh godaan hawa nafsu. Nah, jadi seorang mukmin itu dia bisa dikatakan imannya sempurna kalau selalu mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad. Dia pengen ngapain, pokoknya barometernya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau gue ngelakuin ini, kira-kira Nabi Muhammad gila nggak? Ini kalau gue melakukan begini, kira-kira Rasulullah senang nggak? Nah, itu aja udah patokannya barometernya. Kalau udah barometer Nabi Muhammad terus, nah udah, berarti imannya dia itu iman yang sempurna. Ya, memang kita ini hawa nafsu ini selalu ngajak kepada keburukan. Tapi kita harus apa ya? Kita harus lawan, kita harus pasrah kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, di nafsu ciptaan Engkau ya Allah, saya nggak kuat, tolong ya Allah tundukkan untuk saya ya Allah, biar supaya saya punya hawa nafsu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.